Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Masih ingatkah minggu kemarin kita belajar matematika tentang pecahan? Setelah ibu berikan videonya, apakah kalian paham semua? Masih ingatkah? Jangan lupa ya, kalau merasa lupa, buka lagi videonya, lihat lagi caranya. Oke anak-anak. Nah, hari ini masih tetap dalam penjumlahan pecahan. Ibu ulang ya sekali lagi supaya kalian lebih paham. Soal yang pertama adalah 1/2 dengan 2/3. Ini sama-sama pecahan biasa, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Ingat kan minggu kemarin kita samakan penyebutnya. Tuh, ini berbeda ya penyebutnya, makanya harus disamakan. Caranya adalah ibu kalikan. Dikali. Ya. Nah, maaf. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 sama dengan 6. Ya. Lalu 2 dikali 2 atas, 2 ini dikali 2 atas sama dengan 4. Ya. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita taruh di sini. Lalu dijumlahkan. Nah, ini kan udah sama penyebutnya, nggak beda lagi kayak tadi. Nah, ini karena udah sama, lalu kita jumlahkan. 7. Nah, 7/6. Lalu ini kan pembilang lebih besar dibandingkan penyebut. Bolehkah seperti itu? Boleh saja, cuman kita harus lebih sederhanakan lagi, yaitu dengan cara dibuat pecahan campuran. 6. Berarti ini pasti 6. 6 dikali berapa hasilnya? 7. Oh, 6 kali 1. Betul. 6 dikali 1 sama dengan 6. Ditambah berapa hasilnya? 7 ditambah 1. Nah, ini udah selesai anak-anak. 6 kali 1, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Masih bingung gak? Udah paham ya kalau ini ya nomor 1. Soal berikutnya adalah soal nomor 2. Nah, ini kan pecahan biasa, ini pecahan biasa. Ini pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Berarti kan beda. Berarti harus kita samakan. Yaitu kita ubah pecahan campuran ini, kita ubah menjadi pecahan biasa. Supaya caranya sama seperti yang di atas. Nah, kita samain yuk. 4 dikali 2, ini dikali ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ditambah 1 sama dengan 9. Kita catat. 9/4. Ini belum disamakan ya anak-anak, karena ini masih kita ubah ke pecahan biasa, makanya belum sama. Nah, lalu ditambah 3/5. Nah, ini baru kita samakan. Nah, seperti ini. Ini kan beda nih. Nah, udah ini diubah kan 9/4-nya dari 1/4. Nah, ini dua-duanya adalah pecahan biasa, bukan lagi pecahan campuran. 4 dikali 5, kita samakan penyebutnya yuk. Hasilnya 20
20. Nah, oke, 24 kali 5, 20. Ini 20. Pasti hasilnya pun penyebutnya 20. Nah, begitu deh. Langsung 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, 5 kali 9 sama dengan 45. Ingat ya, kalian harus bisa perkalian, pembagian, penjumlahan sama pengurangannya harus lebih cepat. Jadi kalau kalian sudah bisa menghafal perkalian dan bisa mengerjakan pembagian, begitu juga dengan penjumlahan dengan pengurangan lebih cepat, pasti kalian bisa mengerjakan ini lebih cepat dari ibu. Oke, jadi 4, paham ya? Jadi kita jumlahkan ini yuk. Karena udah disamakan penyebutnya, mari kita jumlahkan. 45 ditambah 12 hasilnya 57 ya, 57. Nah, ini pembilang, ini penyebut, dia lebih besar seperti soal yang nomor 1 tadi, 7/6 kan lebih besar. Ini juga lebih besar. Kalau lebih besar harus kita jadikan disederhanakan, yaitu dibuat dengan campuran seperti ini. Disederhanakan berarti diperkecil lagi ya. Ini 20. Berarti di sini juga 20. Nah, 20 dikali berapa hasilnya 57. Ibu udah ngotret di sini. 20 kali 1 sama dengan 20. 20 kali 2 sama dengan 40. 20 kali 3 sama dengan 60. 20 kali 4 sama dengan 80. 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, berarti yang benar adalah ini angka 57. Yang mendekati 57 berapa? Nah, kalau 20 ini kejauhan. Kalau 40 mendekati. Kalau 60 boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah melewati angka 57. Nah, yang dicarikan 57 mendekatinya. Berarti kira-kira 20 kali 4. Nah, 20 kali 4 sama dengan 40. Ayo kita taruh mana nih? 20 dikali 2. 20 kali 2 hasilnya 40, ya kan? Kita bikin catatan di sini ya. 20 dikali 2 sama dengan 40. Ini coretan nih ceritanya. Ini coretan. Nah, supaya hasilnya 57 kira-kira diapain? 57, 20 kali 2 40, ditambah berapa supaya hasilnya 57? Yaitu ditambah 17. Nah, 17. Berarti pembilang ini enggak besar lagi ya, seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah dibuat pecahan campuran. Sampai situ paham enggak? Pasti paham. Oke. Lanjut lagi biar kalian ingat banget. Nah, soal yang ketiga adalah ini 31/8 ini ditambah 21/12. Wah, banyak ya. Kita ubah yuk. Kita ubah. Nah, ini dua-duanya kita ubah ke pecahan biasa. Ini kan campuran. Ini campuran. Kita ubah ke pecahan biasa. Coba masih ingat nggak? 8 kali 3 hasilnya 24. Ditambah 1 hasilnya 25. Oke.
Baru di sini angka 8. Nah, karena masih dirubah ke pecahan biasa, berarti belum disamakan ya. Ingat itu. 12 kali 2 sama dengan 24, ditambah 1 sama dengan 25 juga. Intinya kalian harus tahu pecahan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ya kan? Ini 12. Lalu kita samakan penyebutnya. Cara yang pertama yang dari ibu, kalau ibu dikalikan, ya kan? Bisa juga kita samakan penyebutnya dengan cara ini dikali berapa supaya hasilnya sama dengan ini. Maksudnya kalau ini 8 kali 3 sama dengan 24, ini pun 12 kali 2 sama dengan 24. Bisa seperti itu ya. Maksudnya gini, kan 8 kali 3 sama dengan 24, ya kan? Sedangkan ini 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, ya kan, ini sama aja kayak menentukan KPK. Nah, oke. Bisa juga caranya seperti ibu tadi, 8 kali 12 boleh, hasilnya 96. Nah, ini pasti 96. Oke. 8 kali 25 hasilnya 200. Bener gak ya? 8 kali 25 bener lah ya. Nih, 5 kali 8 40. 0. 4-nya kita simpan di otak. 2 kali 8 16. Ditambah 4 200. Nah, taruh deh di sini 200. Nah, sekarang 25 kali 12. Bener nggak 180 ya? Pas 1800. 25 kali 12. Kita coba ya. Oke. 5 dikali 2 10. 0. 1 disimpan di otak. 2 kali 2 4. Tambah 1 5. Oke. 5 kali 1 sama dengan 5. 2 kali 1 sama dengan 2. Hasilnya 300. 0 0 1. 300 ternyata. Oke, kita masukkan deh di sini 300. Nah, lalu kita jumlahkan 500. Lalu kan besar nih. Baru kita apakan, ayo kita sederhanakan. Ini gak muat nih. Ini buat hapus dulu ya. Kita sederhanakan ya anak-anak. Bentar. Oke. Lalu di sini 96. Nah, oke. Wah, banyak nih Bu. 96 dikali berapa supaya hasilnya 500? Ya kan? Berarti 96. Mau gak mau
kita harus buat seperti ini. 96 dikali 1, 96 dikali 2, 96 dikali 3, 96 dikali 4, 96 dikali 5. Oke, dikali 5 dulu ya. Ini 96. Ini 12, 192. Ya kan? Ini 18, berarti 288. Oke. Ini berarti 6 kali 4, 24. Simpan di otak. 2-nya 9 kali 6, 36. Berarti 384. Dan ini 30, berarti 480. Nah, lalu yang kira-kira yang sama dengan 500 adalah 96 dikali 5. Kita taruh di sini 5. Nah, tadi kan 96 dikali 5 kan 480. Ditambah berapa supaya hasilnya 500? Yaitu ditambah 20. Sudah paham belum? Jangan bingung ya, jangan bosan nih. Ini kita bagikan. Oke. Kita bagikan berapa ya? Oh, ibu tahu. Ibu mau bagikan 4. Oke. Ini supaya bisa dibagi, ini kita bagi 4. Nah, kalau di atas bisa dibagi 4, di bawah pun harus dibagi 4. Nah, nggak boleh beda. Ini harus dibagi 4. Ini penyebutnya juga harus dibagi 4. Nah, ini kita tetap tulis angka 5. 5-nya dari mana, Bu? Dari sini. Ini harus ikut nih, pindahin ke sini. Nah, oke, kita kerjakan yang ini yuk. 20 dibagi 4, hasilnya 5. Nah, ini ke sini pasangannya ya. 96 dibagi 4, hasilnya 24. Sudah deh, beres. Paham? Oke. Lanjut lagi ke sini. Soal nomor 4. Nah, ini kan 0,8, ini 0,15. Oke. Kalau pecahan kalau penjumlahan pecahan desimal, penjumlahan pecahan desimal, ini namanya desimal loh ya. Nah, ini penjumlah, kalau mau ditambah ini jumlahkan, ini paling gampang. Yang penting komanya harus sejajar, gak boleh suka-suka kita, harus sejajar. Caranya gimana, Bu? Caranya, oke, 0,8 ditambah, nah ini kan koma nih, nah ini juga koma, harus sejajar. 0, 1, 5. Ini ke sini, ini kan kosong, baru ditambah. Nah, Bu, boleh nggak 0,8 aku tambahin 0? Boleh, sebagai bantuan. Jadi 0,80 tambah 0,15. Baru kita turunkan ke bawah seperti penjumlahan biasa. Ingat ini sejajar. Nah, ini pun harus sama, sejajar.
nih, jajar. Oke, ya. 0 tambah 5 hasilnya 5. Hitung mundur ya dari belakang. 8 tambah 1 hasilnya 9. 0 tambah 0 hasilnya 0. Jadi totalnya adalah 0,95. Soal yang ke-5, 0,36 ditambah 0,3, ya kan? Hasilnya 0,36 ditambah 0,3, hasilnya kita pakai caranya. Caranya adalah 0,36. Nah, ini koma nih. Berarti ini harus pakai koma di sini. Nah, 0,3 baru dijumlahkan. Nah, ingat, yang penting komanya sejajar aja. Pengurangan pun desimal, pengurangan pecahan desimal juga sama. Boleh nggak Bu, aku tambahin 0? Boleh. Nah, ini 6 ya. Ini namanya jelek nih. Aku hapus dulu. Ibu hapus dulu ya. Oke. Boleh nggak ditambahin 0? Boleh. Walaupun bedanya ini 0,3, nggak apa-apa, tambahkan 0 sebagai bantuan. 6 tambah 0, 6. 3 tambah 3, 6. 0 tambah 0, 0 deh. Nah, gampang kan? Soal yang terakhir adalah kita masih penjumlahan ya nak. 0, kita tulis dulu caranya. Nah, 0,17 ditambah 0,59. Nah, yang penting komanya sejajar, jangan enggak ya. 7 tambah 9, 16. Taruh di atas ya. 1 tambah 1, 2, tambah 5, 7. Nah, ini koma sejajar. 0 tambah 0, 0. Nah, ayo, kalau kurang paham, kalian bisa mengulang lagi videonya. Terus yang kedua, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan sendiri, bikin latihannya sendiri, oke? Nah, sambil belajar, kita nanti ada tugas ya dari buku cetak, kalian tolong kerjakan dengan rapih di buku HL. Oke, Ibu tunggu tugasnya mulai pukul 8 pas sampai malam. Jangan menunggu besok, karena Ibu pasti harus masukin itu ke daftar nilai. Oke, segala tugas diusahakan jangan menumpuk ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.